Battle Through the Heavens, Chapter 883. Bab 883, Kedatangan. Suasana aula yang awalnya santai segera menjadi tegang karena satu kalimat dari Xiao Li itu. Semua orang yang duduk di sini sangat akrab dengan wilayah sudut hitam. Mereka jelas menyadari orang seperti apa merepotkan hantu iblis tanah tua ini. Aku benar-benar meremehkan Han Feng itu. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya membuatnya tinggal. Sebuah kehikmatan gelap melintas di mata Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Bahkan jika Han Feng tidak pergi dan memberitahunya tentang masalah ini, kemungkinan itu cepat atau lambat akan diteruskan ke telinga hantu iblis tanah tua. Orang tua ini biasanya sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Sekarang tiga tetua agung lembah api iblis telah jatuh di tangan Anda, dia secara alami akan sangat marah setelah mendengar berita itu. Sukian menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak serius. Jelas, yang disebut hantu iblis tanah tua meningkatkan tekanan padanya. Penatua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Mengingat karakter hantu setan tanah tua yang membalas dendam, dia kemungkinan akan mengalihkan amarahnya ke Akademi Jianan. Pada saat itu, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Seorang tetua akademi dalam berbicara dengan ekspresi serius. Lembah api iblis dan Akademi Jianan kami sudah memiliki kebencian besar satu sama lain yang terbangun selama beberapa tahun ini. Hantu iblis tanah tua adalah pendiri lembah api iblis dan harus menyadari konflik antara kedua belah pihak. Namun, dia tidak pernah menunjukkan dirinya untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia berniat untuk memaafkan ini. Apalagi, kematian Fang Yan dan dua orang lainnya memperparah kasus ini. Mungkin, hantu iblis tanah tua itu benar-benar akan meluncurkan kampanye. Penatua lain menganalisis situasi dengan ekspresi serius yang serupa. Sukian mengangguk. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, orang tua yang tidak akan mati ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat meremehkan Akademi Jianan kita hanya karena kepala sekolah tidak ada? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Akademi Jianan kami akan menemaninya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia berani menghancurkan Akademi Jianan kami. Petik 2. HMPH, ketika kepala sekolah hadir di masa lalu, orang tua itu memimpin lembah api iblis seperti kura-kura dan tidak berani menyinggung Akademi Jianan kami. Namun, mereka telah mengambil kesempatan semacam ini untuk bertindak perkasa. Sungguh orang yang hina. Seorang tetua dengan dingin mendengus dengan sangat jijik. Mulai sekarang, Akademi Jianan akan memasuki kondisi siaga. Xiao Li, kamu harus mengirim lebih banyak mata-mata untuk melihat lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan segera. Karena hantu iblis tanah tua tidak mau meninggalkan sesuatu, aku yang dulu akan memberitahunya bahwa bahkan jika kepala sekolah tidak ada, Akademi Jianan ini tidak akan mengizinkannya untuk bertindak sesuka hatinya. Sukian berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Li mengangguk sedikit. Gerbang Xiao dan Akademi Jianan pada dasarnya berada di kapal yang sama. Masalah apapun yang menimpa Akademi Jianan tidak akan menguntungkan Xiao Gate sama sekali. Selain itu, sumber masalah ini tidak diragukan lagi terkait dengan gerbang Xiao mereka. Hantu iblis tanah tua pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan Sukian melayang ke Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia berkata, kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di akademi dalam selama beberapa hari ini. Kami akan dapat menangani situasi ini jika terjadi masalah mendadak. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Masalah ini dimulai karena dia. Tidak mungkin baginya untuk melalaikan tugasnya. Dokter peri kecil di sisi Xiao Yan mengindahkan petunjuknya. Bahkan jika lawannya adalah seorang ahli tua di wilayah sudut hitam, dia tidak akan dirugikan sedikit pun jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Tubuh racun yang menyedihkan, lahir dan dirawat secara alami dan tidak pernah takut pada apapun. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivitas hantu iblis tanah tua. Orang tua itu menjadi semakin sombong. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menghancurkan Akademi Jianan kami. Sukian perlahan tertawa dingin. Beberapa amarah melonjak di matanya. Selama beberapa tahun ini, cukup banyak siswa yang tewas di tangan lembah api iblis. Dia sudah lama diliputi amarah karena ini. Sekarang, Demon Flame Valley masih berani meluncurkan kampanye dan menemukan masalah di intinya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia, Sukian, dibentuk dari lumpur?
Aula itu agak sepi karena semua orang mempelajari ekspresi Suqian yang suram dan dingin. Xiao Yan dan Xiao Li saling pandang. Alis mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Sepertinya kali ini, mereka benar-benar akan menghadapi pertempuran yang sulit. Bagaimanapun, hantu setan tanah tua itu setidaknya adalah elit bintang 6 atau 7 dozong. Sejujurnya, kekuatan seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Setelah diskusi hari itu berakhir, pertahanan akademi dalam meningkat pesat. Selain itu, mereka juga membatasi siswa yang datang dan pergi. Dengan aktivitas sebesar itu, banyak siswa di akademi dalam merasakan suasana yang kurang tepat. Mereka berniat untuk bertanya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi tegang dari para sesepuh, mereka dengan cepat menelan kata-kata di mulut mereka. Siapapun tahu bahwa mood para sesepuh di akademi dalam saat ini sangat buruk. Jika mereka bertanya sekarang, kemungkinan mereka akan sedikit menderita. Tentu saja, peningkatan pertahanan juga termasuk akademi luar Akademi Jiannan dan wilayah sekitarnya di sekitar akademi. Unit penegakan hukum dari akademi itu keluar dan telah membuat garis pertahanan menyeluruh di wilayah sekitarnya. Siapapun dari Black Corner Region yang secara acak pindah akan diberi hukuman yang kejam. Menghadapi aktivitas hebat dari Akademi Jiannan ini, banyak faksi dalam wilayah sudut hitam juga telah disiagakan. Beberapa orang yang berpengetahuan luas sepertinya telah memahami sesuatu setelah menghubungkan masalah pertarungan besar atas air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang terjadi di wilayah sudut hitam beberapa waktu lalu dan aktivitas baru-baru ini di lembah api iblis. Mereka segera menjadi agak terkejut. Iblis tua yang tidak muncul di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun akhirnya berencana untuk menyerang Akademi Jiannan. Lembah Api Iblis dan Akademi Jiannan adalah dua faksi lama dengan tradisi panjang di wilayah sudut hitam. Jika kedua faksi ini terlibat dalam pertarungan habis-habisan, pertempuran mereka akan sedikit berbeda dari ledakan besar untuk wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, seluruh wilayah sudut hitam menyebarkan informasi tentang ini dalam waktu singkat. Mereka sedikit merasakan tekanan yang datang sebelum badai. Semua orang ingin tahu yang mana dari dua faksi lama ini, dengan tradisi yang sama panjangnya, yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan. Tentu saja, beberapa orang yang berpengetahuan luas di wilayah sudut hitam secara alami tahu bahwa kepala sekolah Akademi Jiannan adalah ahli utama kelas Dozun. Jika orang kelas berat ini hadir di Akademi Jiannan, kemungkinan lembah api iblis tidak akan berani meluncurkan kampanye bahkan jika mereka diberi lebih banyak keberanian. Sayangnya, bagaimanapun, kepala sekolah misterius dari Akademi Jiannan telah menghilang selama beberapa tahun. Siapa yang tahu apakah saat ini dia hidup atau mati? Setelah kehilangan ahli pamungkas kelas berat semacam ini yang menjaganya, akankah Akademi Jiannan mampu menahan kekuatan pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua? Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan karena aktivitas Akademi Jiannan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan damai tetap berada di dalam akademi dalam. Mereka mungkin tahu bahwa hantu iblis tanah tua adalah keberadaan yang sangat merepotkan, tetapi mereka akan menggunakan metode yang tepat untuk menangani masalah ketika waktunya tiba. Setelah kekhawatiran awal, Xiao Yan menjadi jauh lebih santai. Meskipun kekuatan hantu iblis tanah tua benar-benar tak tertandingi oleh siapapun di Akademi Jiannan, sepertinya bukan hal yang mudah jika dia benar-benar ingin meratakan Akademi Jiannan. Bintang 6 atau 7 dozong mungkin menakutkan, tapi Xiao Yan bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia menjadi sangat marah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi, dan membuat hantu iblis tanah tua menderita kerugian besar. Dengan mengadopsi sikap seperti itu, Xiao Yan tidak menunjukkan banyak kekhawatiran atau perhatian selama beberapa hari ini. Dia kadang-kadang akan melakukan perjalanan ke Punch Gate, dan akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di Punch Gate, untuk memberi mereka beberapa petunjuk. Saat dia mendapatkan sorakan dari para alkemis, posisinya yang misterius dan tak tersentuh di hati banyak anggota Punch Gate menjadi salah satu yang lebih dekat. Selama waktu senggang sesekali, dia akan tinggal untuk sementara waktu di toko bahan obat akademi dalam atau ruang pelatihan. Di bawah hati Xiao Yan yang tenang ini, efek dari pelatihannya cukup mengesankan. Selama beberapa pelatihan, dia samar-samar merasakan firasat akan maju. Tampaknya jika dia diberi kesempatan, itu akan menjadi masalah yang sangat mulus untuk terobosan ke Do Huang Bintang 5.
Masalah mengisi kembali api hati menara penyulingan Ki Langit yang berkobar ditunda untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, musuh besar mereka ada tepat di depan mereka. Mempertahankan kondisi puncaknya adalah yang paling penting. Jika dia bertindak sekarang, dia pasti akan menderita kerugian. Ini tidak akan dianggap sebagai hal yang baik dalam menghadapi pertempuran besar yang akan segera terjadi. Banyak kepala bergerak di tanah terbuka yang luas. Beberapa sosok lentur berkedip seperti monyet gesit saat Douki bertabrakan. Setiap kali ini terjadi, itu akan menimbulkan banyak raungan dan sorakan dari kerumunan. Xiaoyan sedang duduk di kursi tinggi dengan dokter peri kecil dan Ziyan duduk di sampingnya. Kompetisi di bawah ini tidak diadakan oleh Akademi Dalam. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diprakarsai oleh para siswa. Karena Xiaoyan sering menunjukkan dirinya di dalam Akademi Dalam, dia diundang untuk mengamati dan menilai pertandingan. Xiaoyan tidak mendiskriminasi permintaan ini. Sebaliknya, dia memiliki sedikit minat. Dia telah bertarung cukup banyak di arena pertempuran dengan orang lain, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya dia duduk di kursi hakim. Karenanya, dia tidak menolak undangan yang sangat tulus dari para siswa ini. Xiaoyan memegang cangkir teh di tangannya dan bersandar di kursi. Dia tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit di arena. Sesaat kemudian, dia perlahan berdiri setelah seorang siswa menang. Namun, sebelum dia bisa mengumumkan pemenangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah timur. Sekelompok besar aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sana. Selain itu, ada aura menakutkan yang membuat hati seseorang merasa sedikit takut. Mereka telah datang. Ekspresi serius juga muncul di wajah dokter peri kecil di samping saat dia perlahan berbicara. Tindakan Xiaoyan dan yang lainnya menyebabkan cukup banyak orang di bawah ini merasa tercengang. Sementara mereka bingung, suara tua yang tampak menembus ruang bergema di langit dengan cara seperti guntur. Teman-teman kecil dari Akademi Jianan, apakah kalian semua benar-benar gagal untuk menerima leluhur yang datang berkunjung ini? Apakah ini yang Mang Tianqi ajarkan padamu? Petik 2. Mata Xiaoyan perlahan menyipit saat mendengar teriakan seperti guntur yang mengguncang seseorang sampai seseorang merasa pusing dan linglung. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Apakah mereka akhirnya tiba? Bab 884, Hantu Iblis Tanah Tua. Teriakan seperti guntur bergema dengan kuat di Akademi Dalam. Gema bergema di sekitar, menggetarkan hati seseorang seperti itu. Sosok manusia tiba-tiba muncul dan muncul dari seluruh Akademi Dalam tidak lama setelah teriakan lama ini terdengar. Segera, banyak sosok manusia muncul di langit di atas area tempat Xiaoyan berada. Orang pertama secara alami adalah penatua pertama Suqian. Pada saat ini, ekspresinya serius saat dia mempelajari dari mana tangisan itu berasal. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan bergumam, hantu setan tanah tua. Suqian perlahan menunduk. Dia bertukar pandangan dengan Xiaoyan dan yang lainnya di bawah sebelum merajut alisnya. Tampaknya masalah ini benar-benar menemukan mereka. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul di ujung langit tidak lama setelah teriakan lama itu dikirim dari jauh. Sekelompok besar bintik hitam kecil muncul di pandangan semua orang beberapa saat kemudian. Dalam beberapa kedipan, mereka berubah menjadi sekelompok orang yang dipenuhi aura ganas yang segera berhenti di langit di atas Akademi Dalam. Mata Xiaoyan perlahan menyapu kelompok yang terdiri dari 20 atau lebih sosok manusia ini. Tatapannya segera berhenti pada dua orang tepat di tengah kelompok. Salah satu dari dua orang ini adalah wajah yang tidak mungkin dikenal orang lain selain Han Feng. Orang lain adalah seorang lelaki tua berambut darah yang mengenakan jubah tengkorak kuning. Wajah lelaki tua itu kurus, dan pada dasarnya dia termasuk tipe di mana hanya ada kulit di atas tulang mereka. Sekilas, dia seperti tengkorak. Matanya yang dalam menunjukkan kilau yang tenang, tampak seperti nyala api hantu karena memancarkan aura yang aneh dan mengerikan. Orang tua berambut darah ini berdiri tanpa penopang di udara kosong. Matanya yang dalam dengan acuh tak acuh mengamati Akademi Dalam di bawah. Setiap kali lengan bajunya mengepak perlahan dengan angin, ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak. Riak ini mungkin sangat lemah, tetapi masih terdeteksi oleh Xiaoyan. Mata yang terakhir segera menyusut sedikit. Douki yang begitu dalam benar-benar dapat dianggap sebagai sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun.
Tampaknya orang ini harus menjadi pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua, yang sangat ditakuti oleh penatua pertama Suqian dan yang lainnya. Tekanan turun dari langit setelah sekelompok sosok manusia ini, dengan aura ganas yang merembes ke sekitarnya, muncul. Itu menutupi seluruh akademi dalam. Ekspresi beberapa siswa yang lebih lemah segera berubah sedikit. Saat mereka bertukar pandang satu sama lain, mata mereka mengandung ketakutan. Suqian sedikit mengernyit saat dia merasakan tekanan keheningan dari akademi dalam. Dia mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua berambut darah itu dan perlahan berkata, "Setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, tak terduga kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini." "Kamu adalah Suqian, bukan?" Hantu setan tanah tua melirik Suqian dengan samar dan berkata, "Tidak disangka kamu juga telah maju ke kelas Dozong. Ketika saya bertemu Anda saat itu, Anda hanyalah seorang penatua di puncak kelas Do Huang. Anda harus jelas tentang alasan saya yang lama datang hari ini. Serahkan anak kecil bernama Xiaoyan itu. Dia membunuh 3 tetua agung lembah api iblisku. Saya harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Jika tidak, bagaimana lembah api iblis saya akan bertahan di wilayah sudut hitam?" Petik 2. Ekspresi Suqian sedikit merosot. Dia dengan dingin berteriak, "Hantu iblis tanah tua, ada penjelasan untuk Xiaoyan membunuh Fang Yan dan 2 lainnya. Tidak dapat dihindarkan bahwa ada beberapa cedera saat bertarung. Selain itu, Fang Yan dan 3 lainnya melancarkan serangan fatal padanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya?" Petik 2. Aku yang dulu tidak peduli tentang semua ini. Yang saya tahu adalah bahwa Xiaoyan telah membunuh 3 tetua lembah api iblis saya. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya dan tertawa dingin. "Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Langsung panggil Mang Tianqi untuk berdiskusi dengan saya." Petik 2. Senyum dingin muncul di wajah Suqian saat mendengar ini. Dia berkata, "Hantu iblis tanah tua, apakah kamu tidak takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan ini? Apakah Anda masih berani memimpin pasukan yang begitu besar jika kepala sekolah berada di akademi dalam?" Petik 2. Kilatan sengit segera melintas di Old Ground Demon Ghost ketika dia mendengar nada ejekan Suqian. Dia berkata, "Suqian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku yang dulu takut pada Mang Tianqi. Selain itu, bahkan jika saya takut padanya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang lama. Hari ini, aku yang dulu akan melontarkan kata-kata kasar di sini. Jika Anda tidak menyerahkan Xiaoyan, Akademi Batin Anda ini tidak perlu terus beroperasi di masa depan." Petik 2. Ekspresi dari banyak tetua akademi dalam berubah setelah kata-kata hantu iblis tanah tua terdengar. Kemarahan segera melonjak di wajah mereka. Orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar terlalu liar dan sombong. "Hehe, memiliki ahli seperti itu mengingat nama saya benar-benar telah membuat saya yang kecil terkejut." Sebuah tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Sayap api hijau giok diperpanjang dari belakang Xiaoyan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit sebelum berhenti di samping Suqian. Akhirnya, dia berbicara sambil tertawa kepada hantu iblis tanah tua. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti setelah Xiaoyan mengungkapkan dirinya. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di langit. Kedua tatapan mereka menatap kelompok Old Ground Demon Ghost. "Kamu adalah Xiaoyan?" Tatapan gelap dan dingin hantu setan tanah tua perlahan beralih ke Xiaoyan. Saat dia memisahkan suaranya yang padat menyebabkan rasa dingin meresap ke tempat itu meskipun saat itu siang hari. "Hehe, Senior Demon Ground, dia adalah Xiaoyan. Fang Yan dan 2 lainnya mati oleh tangannya. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva juga telah mendarat di tangannya." Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, Han Feng, yang berada di samping hantu iblis tanah tua, menyela dan tertawa. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiaoyan yang gelap dan padat. Senyuman buas di matanya sangat jelas. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat Xiaoyan mati. Hantu iblis tanah tua menganggukkan kepalanya sedikit. Orang tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang kering. Matanya yang tenang seperti api hantu menatap Xiaoyan, dan dia berkata dengan suara tenang, "Apakah kamu akan ikut denganku sendiri atau haruskah aku yang dulu secara pribadi bertindak untuk mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membawamu pergi?" Hantu iblis tanah tua, ini akademi dalam, bukan lembah api iblismu.
Anda harus melihat di mana Anda berada sebelum bertindak begitu arogan. Aku yang dulu juga akan melontarkan kata-kata kasar di sini hari ini. Jika kamu berani menyerang di akademi dalam ini, aku yang dulu akan memberitahumu bahwa akademi Jiananku bukanlah lumpur lunak bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Mata Su Qian tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara tegas. Suasana di langit tiba-tiba menjadi tegang setelah tangisan dari Su Qian ini terdengar. Semua orang tahu bahwa sepertinya masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Ceka-ceka, kamu memang layak menjadi tetua pertama di akademi dalam. Betapa prestise yang besar. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Mang Tianqi? Hantu iblis tanah tua mengeluarkan tawa aneh saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan. Jika kamu benar-benar bersikeras untuk ikut campur hari ini, aku yang dulu tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di akademi dalam. Jika tidak, mereka mungkin akan menyinggung seseorang dengan kata-katanya di masa depan. Xiao Yan telah membunuh 3 tetua lembah api iblis saya. Siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api iblisku. Petik 2. Saya pikir motif Anda kemungkinan besar adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva kan? Alasan Anda memang cukup bagus. Kulitmu juga menjadi lebih tebal. Xiao Yan tiba-tiba tertawa dengan suara samar. Lidah yang tajam, mata hantu iblis tanah tua tiba-tiba menjadi dingin. 5 jarinya bergerak dan 5 tajam dokis yang berisi rasa dingin tiba-tiba melesat dari jarinya. Mereka membawa angin kencang saat mereka menembak ke arah kepala Xiao Yan. 5 kilatan dingin masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan ketika sosok putih anggun tiba-tiba melintas dan muncul. Aura agung meletus seperti gunung berapi. Doki warna abu-abu yang mengandung aroma amis samar mengguncang 5 doki tajam sampai mereka tersebar. Namun, sosok putih itu sedikit gemetar ketika 5 doki yang tajam tersebar. Sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut yang teredam sebelum mengambil langkah mundur. Ekspresi Xiao Yan tenggelam ketika dia melihat dokter peri kecil dipaksa kembali. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kekuatan orang tua ini sangat hebat. Apalagi, dokinya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu kemungkinan besar akan mengalami cedera serius jika diserang olehnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kesungguhan saat dia mengingatkan. Hah? Mata hantu iblis tanah tua berkedip sedikit setelah serangan itu tersebar. Dia segera melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul di depan Xiao Yan dan perlahan berkata, tidak disangka kamu telah mencapai kelas Dozong pada usia seperti itu. Betapa tidak terduga. Jangan bilang padaku bahwa sekarang ini sebenarnya mudah naik ke kelas Dozong. Petik 2. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti kamu dan tidak meningkat setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya tidak memberikan wajah orang tua ini sedikit pun. Sudut mata hantu iblis tanah tua tanpa sadar bergerak-gerak setelah dia mendengar kata-kata jahat Xiao Yan ini. Kekejaman melintas di matanya. Bakatnya tidak dianggap buruk. Jika tidak, dia tidak akan mencapai level ini. Namun, dibandingkan dengan Mang Tianqi dan orang-orang tua dari generasi yang sama yang telah meninggalkan wilayah sudut hitam, dia bisa dianggap sebagai peringkat terakhir. Sekarang, Mang Tianqi sudah lama menjadi seorang elit Dozun. Di sisi lain, dia masih berlama-lama di kelas Dozong. Poin ini selalu menjadi sakit di hatinya. Kata-kata Xiao Yan ini sekarang sepertinya dengan kejam membuat lukanya terluka. Senior Demon Ground tidak perlu repot dengan anak kecil ini. Mulutnya selalu ganas. Saat ini, tidak ada gunanya menyia-nyiakan nafasmu padanya. Anda hanya harus menyerang. Setelah Anda menangkapnya, cabut semua giginya, dan potong lidahnya. Kita akan lihat bagaimana dia akan berdebat dengan yang lain. Han Feng di samping berbicara dengan senyum dingin. Kamu bisa menyerahkan Su Qian padaku. Xiao Yan dan Dozong berpakaian putih harus bergantung pada senior Demon Ground. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghabisinya. Seutas kelicikan yang sulit ditemukan melintas di mata Han Feng saat dia berbicara. Dia selalu sangat takut dengan taktik Xiao Yan yang tak ada habisnya, dan sangat takut pada dokter peri kecil yang sangat misterius. Dia sekarang telah menyerahkan mereka pada hantu iblis tanah tua. Dia, di sisi lain, akan berkontribusi dengan menangani penatua pertama Su Qian, yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Hantu iblis tanah tua mengangguk.
Niat membunuh yang buas melonjak di matanya yang dalam. Setelah merasakan niat membunuh yang gelap dan padat dari hantu iblis tanah tua, banyak sesepuh di akademi dalam segera menjadi berhati-hati. Doki yang kuat perlahan mengalir di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk bertindak setiap saat. Sementara atmosfer langit telah berubah menjadi tempat pedang ditarik, banyak siswa akademi dalam di bawah yang tidak bisa berkata-kata. Hati mereka penuh dengan kekaguman pada Xiaoyan karena dia berani mengejek seorang elit Dozong dengan kasar. Ia memang layak untuk bisa menjadi sosok legendaris Akademi Jianan. Keberanian ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Namun, mereka tanpa sadar sedikit khawatir di atas kekaguman mereka. Kali ini, orang yang datang adalah ahli iblis tua yang telah hidup selama kepala sekolah misterius. Bab 885, Bertarung. Ekspresi Suqian berubah sedikit saat dia merasakan penyebaran bertahap niat membunuh dingin yang padat dari tubuh hantu setan tanah tua. Tampaknya orang tua ini, yang tidak akan mati, akan bersikeras menyerang bahkan jika dia harus mengambil risiko kembalinya kepala sekolah. Hati-hati! Suqian menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan dengan suara yang dalam. Kekuatan hantu iblis tanah tua dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan dengan bantuan dokter peri kecil, Xiaoyan akan kesulitan bersaing dengannya. Bagaimanapun, di dalam kelas Dozong, perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Cukup sulit bagi yang satu untuk menantang yang lain di berbagai level. Meskipun Suqian memahami bahwa Xiaoyan memiliki cukup banyak keterampilan Do yang kuat, keterampilan Do ini hanya memiliki beberapa efek jera bagi seorang elit Dozong biasa. Hantu setan tanah tua tidak termasuk. Oleh karena itu, agak sulit untuk memprediksi pertempuran besar ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tangannya perlahan berhenti di dadanya dan kekejaman melintas di matanya. Jika orang tua ini, yang tidak mau mati, benar-benar keras kepala, dia hanya bisa memberinya sesuatu yang telah dia persiapkan. Karena aku adalah kenalan lama Mang Tianqi, para ahli dari lembah api iblis ini tidak akan menyerang. Selama siswa akademi dan tetua akademi dalam tidak campur tangan secara acak, aku yang dulu bisa melepaskan mereka. Namun, saya pasti harus mengambil nyawa Xiaoyan. Tatapan hantu iblis tanah tua perlahan menyapu banyak sesepuh di belakang Suqian dan siswa yang padat di bawah saat dia berbicara dengan suara samar. Suqian diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata dari hantu setan tanah tua. Orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah para siswa ini. Kekuatan mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan para ahli ini dari lembah api iblis. Jika mereka benar-benar berakhir dengan perkelahian, para siswa kemungkinan akan menderita luka parah dan kematian. Tentu saja, dia juga dengan jelas memahami bahwa alasan hantu setan tanah tua begitu benar terutama karena kepala sekolah. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar berani menyerang siswa dari generasi muda ini, kepala sekolah pasti akan marah jika masalah itu sampai ke telinganya. Saat itu, dia bukan tandingan kepala sekolah. Hantu iblis tanah tua mengabaikan Suqian setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan jahatnya beralih ke Xiaoyan. Kakinya segera menginjak udara kosong saat dia perlahan berjalan. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di langit, kudengar kau anak kecil bisa melawan beberapa elit Dozong hanya dengan kekuatan Do Huangmu. Jadilah itu, Anda dan teman Anda di samping Anda bisa menyerang bersama. Jika tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa diriku yang dulu tidak memberimu sedikit pun kesempatan. Petik 2. Kata-kata Old Ground Demon Ghost dipenuhi dengan arogansi liar. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia juga memiliki hak untuk menjadi sombong. Di wilayah sudut hitam saat ini, cukup sulit untuk menemukan seseorang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Para ahli dari generasi yang sama itu entah sayangnya meninggal atau telah meninggalkan wilayah sudut hitam. Dari generasi yang lebih muda, orang-orang top adalah orang-orang seperti Mo Tianxing. Namun, dengan kekuatan mereka, masih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan hantu iblis tanah tua. Ekspresi Suqian tenggelam ketika dia melihat tindakan hantu iblis tanah tua. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok manusia dengan aneh muncul di depannya. Suara tawa Han Feng terdengar, tetua pertama Suqian, lawanmu adalah aku. Oleh karena itu, Anda tidak boleh pergi dan campur tangan dalam urusan orang lain. Petik 2. Senyum dingin muncul di wajah Suqian saat dia melihat Han Feng yang muncul di depannya. Dia berkata, Han Feng,
Setelah kepala sekolah kembali, saya akan memberitahunya dengan benar tentang masalah ini. Pada saat itu, saya akan melihat siapa yang bisa melindungi Anda. Petik 2. Ekspresi Han Feng menjadi tidak wajar ketika dia mendengar Suqian menyebut-nyebut kepala sekolah. Jelas, dia cukup takut pada kepala sekolah legendaris ini. Namun, kegelisahan ini hanya berlangsung sesaat sebelum disingkirkan olehnya. Pada tahap ini, dendam telah terbentuk antara Akademi Jianan dan dia. Mengatakan hal lain tidak akan membantu situasi. Apalagi, benua Doqi ini sangat besar. Jika dia berniat untuk bersembunyi, bahkan elit Dozun Mang Tianqi tidak akan dapat menemukannya. Dia segera tertawa dengan cara yang aneh. Elder pertama Suqian, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu padaku. Mang Tianqi belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Siapa yang tahu jika dia masih hidup? Petik 2. Ekspresi Suqian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Feng terdengar. Banyak tetua akademi dalam di belakangnya juga memancarkan amarah dari mata mereka. Masing-masing wajah mereka menatap tajam ke yang terakhir. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menyerang sebagai sebuah kelompok. Jika Anda tidak ingin memperluas medan pertempuran dan melukai para siswa, saya menyarankan Anda semua untuk menjadi sedikit lebih tenang. Jika tidak, para ahli dari Demon Flame Valley bukan hanya orang yang tidak berguna. Han Feng tidak takut sedikit pun ketika dia melihat cara para tetua akademi dalam bertindak. Dia menunjuk ke sekelompok orang dari Demon Flame Valley yang memiliki aura ganas yang tersisa di atas mereka dan dengan dingin tertawa. Suqian melambaikan tangannya dan menekan sesepuh akademi dalam di belakangnya. Dia berbicara dengan lemah, kalian semua hanya perlu memperhatikan kelompok orang itu. Tidak perlu khawatir tentang sisiku. Jika ada yang salah terjadi di sisi Xiaoyan, kalian semua akan campur tangan dan membantu. Petik 2. Iya. Mendengar ini, sesepuh akademi dalam ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap hormat. Hehe, penatua pertama Suqian benar-benar bijaksana dan tahu bagaimana mempertimbangkan keseluruhan situasi. Han Feng tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia mendengar ini. Suqian sama sekali mengabaikan kata-kata Han Feng. Dia perlahan melangkah maju dan dengan tenang berkata, kami tidak dapat menentukan pemenang terakhir kali. Hari ini, izinkan aku yang dulu untuk mencoba dan melihat seberapa kuat pengkhianat, yang mengkhianati Yao Zun Ze, Dozun, saat itu, setelah diubah oleh Hall of Souls menjadi cara yang bukan manusia atau hantu. Petik 2. Kaki Suqian dengan keras menginjak udara kosong setelah kata terakhirnya jatuh. Segera, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah aura ini, ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Kepadatan gelap secara bertahap melonjak ke mata Han Feng saat dia merasakan aura seperti kekuatan surga yang luas. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan nada sinis, tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Han Feng mengepakkan lengan bajunya setelah berbicara dan aura yang tidak sedikit lebih lemah dari Suqian tersapu. Akhirnya, itu memblokir momentum Suqian. Ketika dua aura elit Dozong ini bertabrakan di langit, banyak siswa di tanah terbuka di bawah tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar-debar ketika mereka merasakan tekanan yang merembes dari langit. Apakah ini kekuatan seorang elit Dozong? Hanya aura yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan Doqi di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Jika mereka berhadapan langsung, apakah mereka bahkan tidak bisa bergerak? Sementara Han Feng dan Suqian secara bertahap memasuki keadaan pertempuran, hantu setan tanah tua di sisi lain melangkah melalui udara kosong dan perlahan berhenti sekitar 10 meter di depan Xiaoyan dan dokter peri kecil. Matanya yang tenang seperti api hantu menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara lemah, apakah kalian berdua menyerang bersama atau akankah kalian bergiliran? Wajah cantik dokter peri kecil itu dingin. Tangan putih halusnya perlahan terulur dari lengan bajunya. Kelima jarinya yang panjang dengan lembut meringkuk, dan Doqi berwarna abu-abu pekat segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Matanya yang agak keabu-abuan seperti setan melirik ke arah Old Ground Demon Ghost sebelum menoleh ke Xiaoyan dan dengan lembut berkata, aku akan melakukannya. Kekuatan Anda saat ini memiliki terlalu banyak celah dengannya. Anda pasti akan terluka jika Anda diserang. Petik 2. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berkata, mari kita lakukan bersama. Anda juga bukan tandingannya. Tenang, saya secara alami memiliki kemampuan pertahanan saya sendiri.
Anda tidak perlu terganggu karena ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba menoleh ke Ziyan, kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini tidak sama dengan di masa lalu. Apakah kamu mengerti? Wajah kecil dari Ziyan yang awalnya sangat bersemangat menjadi sedih saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Namun, setelah melihat kesungguhan dari wajah yang terakhir, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sambil merasa kecewa. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar desakan Xiaoyan. Dia awalnya adalah wanita yang tidak banyak bicara. Selain itu, karena Xiaoyan bersikeras, kemungkinan dia tidak sengaja bertingkah sombong mengingat karakternya. Dagunya yang agak kurus mengangguk sedikit saat dia membalik 10 jarinya yang panjang. Kukunya segera diperpanjang setengah kaki. Warna ungu keabu-abuan yang pekat dan aroma yang tersembunyi bertahan. Sudahkah kamu memutuskan segalanya? Hantu iblis tanah tua menyilangkan tangannya di dada saat dia berdiri di tempat yang lebih dari 10 meter dari mereka. Matanya beralih di antara Xiaoyan dan dokter peri kecil. Kata-katanya baru saja terdengar ketika cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menembus udara dan melesat. HMPH. Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia melihat cahaya berwarna abu-abu yang menyelinap ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak melakukan banyak hal saat udara dingin hitam pekat melonjak dari dalam tubuhnya. Cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menegang saat bersentuhan dengan udara dingin yang hitam. Segera, itu berubah menjadi es batu sepanjang 1 kaki sebelum meledak menjadi tumpukan pecahan es dan mengeluarkan suara yang jelas. Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang terampil bermain dengan racun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tangan keriput hantu iblis tanah tua sedang membentuk sebuah es batu abu-abu kecil, menggosoknya sedikit saat dia bekerja. Segera, dia mengucapkan kata-katanya dengan suara yang agak terkejut. Ada banyak hal yang tidak kamu sadari. Suara yang jelas dan dingin terdengar dan sosok putih itu langsung muncul di depan hantu setan tanah tua. Kukunya yang berwarna ungu keabu-abuan memiliki kilatan tajam dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat menargetkan tenggorokannya. Mencicit, mencicit. Kuku yang tajam melintas. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melakukan kontak dengan udara berwarna hitam di sekitar hantu setan tanah tua. Dalam sekejap mata, kristal es hitam sepanjang 5 kaki muncul di depannya. Kuku tajam Little Fairy Doctor mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci ke depan setelah mereka menembus setengah jalan. Hantu iblis tanah tua dengan aneh tersenyum pada dokter peri kecil dari tempat yang dipisahkan oleh kristal es. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat hantu setan tanah tua menghilang. Dia buru-buru berteriak, Xiaoyan, hati-hati. Dia menargetkan Anda. Petik 2. MN. Teriakan dokter peri kecil baru saja keluar dari mulutnya ketika hantu setan tanah tua berjubah tengkorak berwarna kuning muncul dari jarak dekat di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Wajah seperti kepala tengkorak tersenyum sinis pada Xiaoyan saat 5 jarinya, yang mirip dengan cakar hantu, tanpa ampun menyerang tenggorokan Xiaoyan. Melihat kekuatannya, kemungkinan mereka akan menembus tenggorokan Xiaoyan jika mereka memukulnya. Bocah lidah silet. Aku yang dulu sangat membencimu. Oleh karena itu, aku akan menghabisimu dulu. Petik 2. Seruan yang tak terhitung jumlahnya dan tangisan tajam segera dipancarkan dari tanah terbuka di bawah ketika mereka melihat Xiaoyan menghadapi serangan fatal dari hantu iblis tanah tua dalam sekejap. Bab 886, Melawan Hantu Iblis Tanah Tua. Cakar hantu, yang berisi udara dingin, hitam pekat, dengan cepat mengembang di mata Xiaoyan saat banyak seruan dibuat. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak banyak berubah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin dan segel, yang telah lama disiapkan dengan tangannya, segera mengeras. Bang! Sepasang sayap tulang selebar 10 kaki tiba-tiba memanjang dari punggung Xiaoyan setelah suara teredam. Mereka segera mengepak, angin liar dan guntur yang teredam bergema di tanah sementara tubuh Xiaoyan menjadi buram dalam sekejap. Ci! Cakar hantu yang tajam melintas seperti kilat. Setelah itu mengenai tenggorokan Xiaoyan dan hanya melewatinya tanpa alasan. Cakar tangan baru saja menyentuh sosok Xiaoyan saat mata hantu iblis tanah tua menyusut sedikit.
Dia mendengus dingin saat udara dingin di telapak tangannya keluar dan mengguncang sosok ini sampai tidak ada yang tersisa. Tubuhnya perlahan berbalik saat dia melihat ke langit dan berbicara dengan suara samar, "Pantas saja Fang Yan dan dua lainnya telah mati di tanganmu." Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozong tidak bisa menandingi, apalagi mereka bertiga. Ketertarikanku padamu meningkat. Adegan yang mendebarkan membuat hati dari cukup banyak siswa di bawah ini berdebar lebih kencang. Mata mereka mengikuti arah yang dihadapi hantu iblis tanah tua. Setelah itu, beberapa kejutan muncul di mata mereka. Seorang pria muda berjubah hitam digantung di langit sambil mengepakkan sepasang sayap. Sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan terbuka saat mereka mengepak di langit. Raungan guntur samar bergema di atas langit. Sepasang sayap tulang itu memiliki perasaan yang agak jernih bagi mereka. Sinar matahari tersebar turun dari langit yang jauh, menyinari sayap tulang seperti giok, memberi mereka kilau mata yang berkedip-kedip. Pemandangan indah ini tertangkap mata semua orang. Beberapa wanita muda tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan beberapa bintang di mata mereka. Pada saat ini, gambaran Xiaoyan ini sangat cocok dengan impian mereka tentang pangeran menawan. Untuk menambah pesonanya, dia juga memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang pangeran. Orang ini selalu suka membuat hal-hal begitu mendebarkan. Wu Hao di kerumunan di tanah terbuka mengusap keringat dingin dari dahinya saat dia dengan getir menertawakan Xiao Yu dan Hu Jia di sampingnya. Xiao Yu mengangguk sedikit. Hari ini, dia mengenakan seragam instruktur. Jenis jubah ini mungkin sedikit longgar, tapi sangat serasi saat dikenakan pada sosok Xiao Yu. Dia secara samar-samar memancarkan aura memikat yang menyebabkan cukup banyak mata dari siswa laki-laki untuk diam-diam menembak. Xiao Yu mengabaikan semua tatapan sekitarnya. Leher putih saljunya yang panjang terangkat seperti angsa saat matanya yang cantik mengamati pemuda berjubah hitam di langit. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah sementara seutas benang kekhawatiran dan emosi tersembunyi lainnya terlihat di matanya. Hantu iblis tanah tua itu bukanlah orang biasa. Meskipun Xiaoyan cukup kuat dan mendapat bantuan dari wanita misterius itu, peluang kemenangannya saat melawan iblis tua ini cukup rendah. Wu Hao, persiapkan dirimu. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus langsung turun tangan. Meskipun kita tidak akan bisa menyakiti hantu iblis tanah lama, bahkan jika kita bergandengan tangan, kita setidaknya bisa menunda dia sedikit. Wajah Hu Jia cukup serius saat dia berbicara. Wu Hao mengangguk perlahan. Tangannya dengan lembut menggenggam pedang berat berwarna darah di punggungnya. Dia tidak akan ragu sedikit pun jika dia diminta untuk campur tangan. Dokter peri kecil di langit juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiaoyan menghindari serangan hantu setan tanah tua. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xiaoyan. Matanya menunjukkan kewaspadaan saat dia melihat hantu setan tanah tua. Tingkat kelicikannya agak melebihi harapannya. Mata hantu iblis tanah tua tidak banyak berfluktuasi. Dia dengan tenang memperhatikan Xiaoyan dan dokter peri kecil saat kakinya menginjak udara kosong dan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju mereka berdua. Setiap kali kaki hantu setan tanah tua menekan, udara dingin berwarna hitam yang menutupi tubuhnya menjadi semakin padat. Suhu di daerah itu juga sangat menurun. Cukup banyak orang yang lebih lemah mulai menggigil tanpa sadar. Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil ketika dia melihat bahwa hantu setan tanah tua benar-benar dapat mempengaruhi suhu suatu daerah hanya dengan dokinya. Dari tampang taktik ini, sepertinya kekuatan yang terakhir setidaknya adalah bintang 7 Dozong. Levelnya melebihi miliknya dengan 3 bintang. Celah seperti itu, meskipun dia memiliki tubuh beracun yang menyedihkan, masih cukup sulit untuk mengatasinya. Sepertinya hari ini, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mengambil risiko. Kemungkinan hati bahkan Xiaoyan tidak akan memiliki banyak kepercayaan dalam menghadapi ahli seperti itu. Dokter peri kecil menghela nafas dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas saat mereka menatap tajam ke arah hantu iblis tanah tua yang masuk. Pada saat tertentu, pinggangnya yang halus tiba-tiba berputar dan sosoknya berubah menjadi garis putih samar, yang membawa angin kencang saat menembak secara eksplosif ke hantu setan tanah tua. Meskipun kecepatan Xiaoyan setelah dia memiliki sayap tulang telah menjadi sangat cepat, ini tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan hantu iblis tanah tua.
Jika monster itu benar-benar menemukan celah dan meluncurkan serangan, kemungkinan serangan itu akan melukai Xiaoyan sampai mati. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan hantu iblis tanah tua dalam tabrakan langsung, dia hanya bisa melangkah maju dan bertemu dengannya. Hantu setan tanah tua dengan dingin tertawa ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil telah memimpin untuk menyerang. Udara dingin dan hitam berlama-lama di jarinya sebelum ke-10 jarinya tiba-tiba menjentikkannya. Ribuan paku es ilusi. Ci. Penusuk es berwarna hitam mungkin tampak tidak mencolok, tetapi angin yang menahannya cukup menakutkan. Lupakan serangan yang datang dari segala arah. Bahkan satu dari mereka kemungkinan akan membunuh seorang ahli Do Huang. Dari sini terlihat bahwa benda kecil ini sebenarnya tidak semanis ukurannya. Wajah cantik dokter peri kecil tampak serius saat dia menyaksikan penusuk es hitam yang datang dari segala arah. Dia tidak berani meremehkan mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, gelombang Douki ungu keabu-abuan buru-buru melonjak keluar. Douki segera menyatu dan membentuk dinding Douki ungu keabu-abuan di depannya. Ci. Penusuk es datang dengan cara seperti kilat. Hanya dalam sekejap, mereka menembak ke dinding Douki ungu keabu-abuan seperti segerombolan lebah. Namun, penusuk es ini terkorosi oleh kekuatan kuat yang terkandung di dalam dinding setelah mereka baru saja menembak ke dalamnya. Dengan demikian, mereka dengan cepat berubah menjadi kelompok air yang menguap. Skill pedang kondensat es. Hantu iblis tanah tua hanya tertawa dingin saat penusuk es hitam yang jumlahnya meningkat berubah menjadi ketiadaan. Tangannya yang keriput tiba-tiba membentuk segel saat dia berteriak dengan keras. Setelah teriakannya terdengar, orang bisa melihat bahwa banyak penusuk es yang ditembakkan ke dinding Douki ungu keabu-abuan dengan cepat berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar bergabung membentuk pedang es hitam pekat selebar 10 kaki. Udara dingin yang menekan meletus setelah pedang es terbentuk dan benar-benar menekan kekuatan korosif dinding Douki. Titik tajamnya tanpa basa-basi menembus ke arah dokter peri kecil di belakang dinding. Tangan iblis yang mengikis. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat transformasi penusuk es. Mulutnya mengeluarkan teriakan pelan dan dinding Douki dengan cepat bergoyang sebelum segera berubah menjadi tangan ungu yang sangat besar. Setelah itu, tangan itu terulur dan dengan kuat meraih pedang es hitam itu. Korosi yang intens memancarkan gelombang suara cici yang menusuk telinga saat bersentuhan dengan udara dingin pedang es. Sudut mulut Old Ground Demon Ghost terangkat dengan kedinginan yang gelap saat tatapannya mengungkapkan senyuman dingin. Dia melihat ke arah dokter peri kecil yang masih bertahan sebelum dia dengan lembut berteriak, "Ledakan!" Bang! Pedang es hitam pekat tiba-tiba bergetar setelah teriakannya terdengar. Itu hanya meledak tanpa peringatan sebelumnya. Serangan dari ledakan itu membuat tangan ungu keabu-abuan itu menjadi ketiadaan. Selain itu, pedang es tidak hancur begitu saja setelah meledak. Sebaliknya, itu berubah menjadi bila es seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menembus dinding Douki ungu keabu-abuan dengan cara kilat. Mereka mengejar dokter peri kecil. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba juga menyebabkan dokter peri kecil terkejut. Jari-jarinya menekan udara kosong pada saat kritis dan di sini tubuh secara eksplosif menarik diri. Meskipun reaksinya cepat, dia masih diserang oleh cukup banyak bila es. Bila es yang tajam menembus permukaan tubuhnya. Garis darah segar muncul di mana bajunya terbelah. Pertukaran sepersekian detik antara dua elit Dozong mengandung bahaya yang tak tertandingi. Hampir setiap serangan merupakan langkah yang fatal. Cukup banyak siswa yang berkeringat dingin di sekujur tubuh mereka setelah serangan yang menggetarkan jiwa ini yang bisa berakibat fatal kapan saja. Sambil menonton dokter peri kecil yang terluka oleh bila es, hantu iblis tanah tua mengulurkan tangannya. Bila es yang membawa darah segar dari tubuh yang pertama menyala dan kembali. Akhirnya, mereka berubah menjadi kelompok udara hitam dingin yang ditarik kembali ke tubuhnya. Dengan bisa melangkah ke kelas Dozong pada usia seperti itu, bahkan aku yang dulu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu memiliki bakat yang mengejutkan. Namun, saat ini Anda hanya seorang bintang Dozong. Anda masih sangat kekurangan jika Anda ingin mengandalkan kekuatan ini untuk bersaing dengan saya. Jika Anda bersedia untuk berbalik dan pergi hari ini, saya yang lama menjamin bahwa saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda.
Hantu iblis tanah tua memandang dokter peri kecil dan berbicara dengan lemah. Dokter peri kecil mengungkapkan ejekan di matanya saat dia melirik hantu setan tanah tua. Sebuah ejekan yang tidak diketahui melintas di matanya. Mulut kecilnya bergerak sedikit, kata-kata kekanak-kanakan apa? Hantu iblis tanah tua baru saja mendengus dingin ketika alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat segel tangan energi yang berisi cahaya kristal yang tidak biasa yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan. Dia merasakan semacam kekuatan luar biasa di segel tangan energi. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba terhenti setelah tatapan Old Ground Demon Ghost melesat. Kekejaman melintas di matanya saat dia segera berteriak dengan keras di dalam hatinya. Segel pembalik laut? Meminjam penundaan dari dokter peri kecil sebelumnya, Xiaoyan telah menggunakan segel kedua dari keterampilan segel dewa, keterampilan membalik laut. Ini karena dia tahu bahwa kali ini, lawannya adalah ahli pamungkas yang kekuatannya setara dengan bintang 7 Dozong. Dengan kekuatannya saat ini, keterampilan Do biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada yang terakhir. Oleh karena itu, dia tidak menyerang lebih awal. Namun, ketika dia melakukannya, dia menggunakan serangan yang benar-benar kejam.